Man amila salihan falinafsih. Ini ketetapan Allah nih. Ya. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka dia akan menanggungnya sendiri. Jadi kata Allah, khaffif ya akrabar rusul ala nafsika i'radahum. Ya kalau bahasa kampung kita nyamannya, cuekin aja udah. Dibilangin udah, dikasih tahu udah. Tapi memang dianya pada begitu, ya udah biarin. Jangan kebangetan dipikirin. Jangan kebangetan itu yang perasaan tuh apa? Baper. Karena Nabi itu kemarin orang tuh semua beriman, maunya Nabi gitu. Jadi kalau ngeliat ada orang kagak bener, Nabi sedih, Nabi kesian. Maka Allah bilang, ya udah, yang baik nanti aku kasih balasan baik, kalau dia nggak baik ya nanti ditanggung sendiri. Gitu. Ini berlaku nih buat kita semua sampai hari kiamat. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Gitu. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, ya kamu berbuat baik untuk dirimu berarti. Ahsantum li anfusikum. Tapi kalau berbuat dosa, ya kamu tanggung. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim kepada hambanya. Allah nggak zalim maksudnya apa? Kan kita dijanjiin nih, kalau kita berbuat baik 1, pahalanya 10, gitu kan? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sama tuh ayatnya senada. Yang bawa kebaikan 1 dapatnya 10, itu minimal. Bahkan ada yang sampai 700 kali itu pahala sedekah tuh. Pahala sedekah tuh bisa 700 kali itu, Bu. Makanya ibu kalau punya duit cuma 100.000, pengen jadi 7 juta, gitu. Sedekahin. Ibu punya duit 7 juta, berarti gitu. Mau? Sedekah. Gitu. Udah punya duit dikit, makan mulu. Kenyang kagak? Ya. Pengen punya duit banyak, sedekah, pahalanya gede. Buat siapa? Buat kita entah. Emang buat siapa? Jadi kalau kita baik, ya baiknya buat kita. Allah nggak ngambil untung, Bu. Ya, Allah tidak minta disembah untuk keagungan dirinya. Allah suruh kita sholat, berzikir, memuji Dia, bukan untuk keagungan dirinya. Tapi karena Allah ajari kita bagaimana kita merayu Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya kalau Allah udah dekat, kita sudah dekat dengan Allah itu semua udah selesai. Artinya ya sudah, dengan sang penguasa kok, udah dekat dengan sang penguasa. Kita butuh kasih sayang Allah dalam hidup, kita butuh segala-galanya dalam hidup. Bahkan sebelum kita belum ngapa-ngapain udah dikasih semua. Belum bisa ngapa-ngapain kita udah dikasih sama Allah nikmat. Kita dari baru lahir udah bisa nafas, itu dari mana oksigennya? Ya, disimpan 9 bulan dalam perut ibu kita, dalam rahim. Itu ngasih makan mau bapak ente. Bapak ente taunya makan jengkol, pete, itu kan. Kalau dia tahu bayi makan kan nggak berani makan itu. Yang ngasih makan Allah, namanya alam rahim, alam penuh kasih.
Sampai sekarang kita nggak pernah lepas dari kasih sayang Allah, rahmat Allah yang sifatnya umum. Jadi buat siapa kita ibadah? Ya buat diri kita. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa huwa yusilu ila kulli ahadin ma yaliku bi ilmihi minal jazaa'i fi yaumil qiyamah. Dialah Allah yang akan menghantarkan, menyampaikan kepada setiap orang segala yang layak berdasarkan ilmu Allah berupa balasan. Jadi balasan yang pantas diberikan nanti pada hari kiamat itu. Yang berbuat baik dibalas 1 minimal 10 sampai 700. Yang berbuat jahat 1 ya 1 gitu. Untung nggak tuh kita tuh? Berbuat baik 1, 10. Berbuat jahat 1, 1. Berapa berarti? Nenek jangan ngerti bakal saya ngomong ya. Kita berbuat baik 1 dibalas 10. Berbuat dosa 1 dibalas. Coba 1 banding 1 masih untung nggak kita? Apanya untung? Kebaikan 1 dibalas, berbuat dosa 1 dibalas, masih untung berapa? 2. Itu namanya ibu setengah bener. Orang setengah bener banyak sekarang. Duit boleh nyolong, dia buat sedekah. Itu orang setengah bener. Sedekah kalau bukan dari barang yang halal nggak diterima. Gitu. Orang korupsi bangun pesantren. Banyak orang setengah bener itu. Jadi dulu yang saya ceritain, maling jeruk 2. Begitu lari, ngeliat pengemis di pinggir jalan, dia kasih jeruknya 1. Dipikir udah lunas dia tuh, untung udah. Berbuat baik 2, ngambil jeruk, nyolong jeruk 2, kan dosanya 2. Yang 1 kasih pengemis tuh kan pahalanya 10. Dia masih untung berapa itu? Jadi masih untung 1 jeruk sama 8 pahala. Itu setengah bener ibu namanya. Matematik begitu gitu. Matematik dunia. Ada yang begitu, ada orang. Maksudnya cara ngitungnya begitu tuh ada. Nah, nanti Allah pokoknya yang menetapkan. Jangan khawatir, sekarang yang penting ibadah aja. Ya lakukan aja kebaikan, jangan suka nuntut-nuntut Tuhan, ya. Orang pencatatnya ada kok, malaikat Raqib dan Atid. Udah, sekarang berlomba-lomba aja berbuat baik, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Ujungnya nanti ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Hanya kepada Allah lah pada akhirnya akan dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kalau orang nanya ngomong kiamat mulu, kapan sih kiamat? Nanti ada hidup lagi setelah kiamat. Omong kosong. Dulu kata orang kafir tuh begitu, selalu bilangnya omong kosong. Sampai yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang kapan itu kiamatnya. Ya pada akhirnya di ayat ini dibilang ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Urusan kiamat itu urusan Allah. Tapi yang pasti nanti kalau dia terjadi, wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmih wa yawma yunadihim aina syuraka'i qalu adanna kama minna min syahid. Wa ma takhruju min thamarat. Jadi ilmunya, pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dan apa yang ada di alam semesta ini pun yang tahu semua-muanya hakikatnya hanya Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Sehingga nanti di hari pembalasan tidak ada juga bisa disembunyikan. Semua akan gamblang. Ini hari ini kita hidup masing-masing punya rahasia. Ntar di hari kiamat nggak ada yang bisa nutupin rahasia. Nanti satu orang dipanggil nih,
pagi dan atu-atu itu disaksikan oleh seluruh makhluk, Bu. Kalau ibu orang baik, amin gitu. Nah, nanti di akhirat kan ada orang sekarang bergaya-gaya belagu, tampilannya kayak orang soleh gitu, tapi sebenarnya hati mah jahat. Ada nggak? Lagi rame sekarang. Bahkan hari ini rahasia kita masih ditutup aja sama Allah. Ada manusia yang pamer dosa hari ini.